teman-teman, hari ini kita mau ada. Dan cerita itu ada sama-sama yummy. Shalom, selamat sore teman-teman semuanya yang di rumah. Ayo, saat ini kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama pujikan pujian Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis,
sama-sama lipat tangan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Naik kasuku kuku buat hadiah kami tahan bisa bisnya kasih dalam makmu selalu bau dan tak pernah dalam batu telangatmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami mau dengar cerita firman Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah, berikan hikmat akal budi supaya mereka boleh mengerti cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, apa yang harus kita lakukan sebelum dengar cerita firman Tuhan? Teman-teman, ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Nah, 1, 2, 3. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Mari silakan duduk adik-adik yang ada di rumah. Semua siap untuk dengar cerita firman Tuhan, amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kakak akan bacakan, nanti semua siap baca di rumah ya. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Jadi sore hari ini kita akan belajar sama-sama, yaitu cerita firman Tuhan tentang Yesus membersihkan dosaku. Yesus menyucikan dosaku. Ya. Di sini Kengki punya, semua tahu apa ini? Pasti teman-teman adik-adik tahu ya. Ini adalah air minum, air di dalam gelas. Nah, air yang kakak pegang sekarang ini, kalau ada di rumah bisa lihat dan perhatikan, nanti akan di zoom supaya diperbesar. Nah, di sini airnya ini jernih, bersih, betul, dan kayaknya enak kalau diminum. Oke, karena dia bersih, jernih dan murni, kakak akan minum. Wah, ini menyegarkan. Nah, ternyata ada di rumah, hidup kita seperti air di gelas ini. Waktu kita dilahirkan ke dalam dunia, kita ini bersih seperti air ini. Kita murni, suci di hadapan Tuhan, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Kalau bicara layak di hadapan Tuhan, berarti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga selama-lamanya. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Apa yang terjadi ketika air ini tidak menjadi bersih lagi? Nah, air ini menjadi tidak bersih ketika ada yang masuk ke dalam air ini. Nah, dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Dosa artinya melanggar perintah Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kakak akan perlihatkan kepada adik-adik di rumah apa yang terjadi ketika dosa masuk dalam hidup kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, pelanggaran di hadapan Tuhan. Sebelum kakak tunjukkan, kakak mengingatkan kembali, mungkin adik-adik masih ingat waktu kita masih beribadah di gereja, kita pernah belajar tentang dosa. Dosa tentang tidak dengar-dengaran kepada orang tua, dosa suka berbantah dengan orang tua, dosa bohong, dosa sombong, tinggi hati, dosa suka berkelahi, dosa apa lagi? Dosa tidak suka beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi ketika dosa masuk dalam hidup kita. Nah, tadi masih ingat dosa-dosa tadi, pelanggaran yang tadi? Misalnya kita melakukan, kita tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Mari kita lihat. Kemudian dosa apa lagi? Dosa suka bohong. Selanjutnya dosa sombong, tinggi hati. Selanjutnya dosa apa lagi? Suka berkelahi. Selanjutnya tidak suka ibadah. Nah, teman-teman lihat di sini apa yang terjadi ketika air yang tadi jernih bersih, ketika ada sesuatu yang masuk yang tidak jernih, yang kotor, maka air ini tidak jernih lagi. Kalau misalnya kakak minum air ini, oh tidak boleh, karena ini tidak bersih lagi. Nah, sama dengan hidup kita. Sama dengan hidup kita, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka hidup kita jadi kotor, seperti air ini. Jadi tidak bersih lagi. Dan mungkin sekarang kita ingat kembali apa yang pernah kita lakukan. Mungkin lebih banyak dari yang kayak kita bilang tadi. Mungkin apa lagi? Coba kita tambah lagi ya. Tambah lagi apa yang kita lakukan, dosa kesalahan yang kita pernah lakukan. Ini semakin banyak. Nah, tidak bersih lagi, tidak jernih lagi. Nah, teman-teman, kalau seperti ini berarti layak enggak diminum?
pasti tidak layak diminum. Nah, hidup kita yang kotor dengan dosa, dengan pelanggaran, maka kita tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Berarti kita tidak di surga, tapi kita ada di neraka. Nah, kalau seperti ini bagaimana teman-teman? Bagaimana adik-adik? Bisa tidak kita membersihkan hidup kita dari dosa, dari pelanggaran kita? Mungkin ada yang bilang, oh Kak, bisa. Biasanya kalau kita mandi 5 menit, kita mandi 1 jam, 2 jam. Bisa tidak kita bersih dari dosa kita kalau kita mandi 2 jam? Bisa, tapi masuk angin. Bersih tidak. Atau mungkin kita, oh Kak, kita mandi di laut, di pantai, kan airnya banyak. Mungkin kita masuk menyelam, berenang, kita jadi bersih. Bisa enggak? Tidak bisa. Mungkin ada yang bilang, Kak, itu ada sabun cuci, namanya Rinso Antinoda. Kalau pakai banyak-banyak, kan itu antinoda. Maka kita jadi bersih. Tidak bisa. Adik-adik, karena dosa tidak bisa dibersihkan dengan itu. Dengan usaha apapun manusia, kita tidak bisa membersihkan hidup kita dari dosa. Nah, waktu Tuhan melihat itu, waktu Tuhan melihat manusia terbatas, manusia tidak bisa membersihkan hidupnya dari dosa, maka Yesus datang ke dalam dunia. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Yesus datang. Waktu Yesus datang, masih ingat di atas kayu salib, darahnya tercurah dan darahnya menyucikan setiap dosa kita. Ini yang terjadi ketika Yesus datang. Sekarang kita lihat, ada di rumah, apa yang terjadi? Air yang tadi kotor sekarang jadi bersih kembali. Karena yang urusan dosa ternyata cuma Yesus yang mampu, cuma Yesus yang bisa menyelesaikan dosa. Nah, berarti kakak taruh di sini dulu. Nah, terus sekarang bagaimana supaya hidup kita bersih dari dosa? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan, hanya Dia yang sanggup untuk membersihkan dosa-dosa kita. Yang kedua, yang terakhir, waktu kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, bohong, sombong, berbantah dengan orang tua, melawan orang tua, suka berkelahi, kita harus mengaku dosa kita dan minta ampun. Kalau kita berdosa dengan teman kita, melakukan kesalahan dengan orang tua, mari kita mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita dan minta maaf. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan mengaku, karena firman Tuhan yang kita baca tadi, barang Dia Allah yang adil dan setia, waktu kita mengaku, maka Dia akan mengampuni dan mencucikan dosa-dosa kita. Ya, amin firman Tuhan. Kak percaya semua kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Oke? Mari teman-teman, mari adik-adik di rumah, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang untuk Tuhan membersihkan, untuk menyucikan, untuk menghapus setiap dosa-dosa kesalahan kami yang kami tidak mampu Tuhan untuk menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu. Kami mau belajar Tuhan Yesus. Waktu kami melakukan kesalahan dosa, kami mau datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus yang satu-satu yang sanggup membersihkan, mencucikan dosa kami. Dan kami mau belajar mengakui dan minta ampun setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, ajak kami untuk belajar terus untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Kakak percaya firman Allah yang sudah dengar sama-sama memberkati kita semua. Sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Yuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan di hati yang cinta Tuhan. Bersyukur Tuhan baik, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, silahkan adik-adik memberi persembahan. Dan kita akan tutup ibadah dengan pujian. Buat anugerah
Bapa yang kami panggil semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau sore hari kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kembali kekuatan baru, urapan baru bagi kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini. Dan terus pakai Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga bagi adik-adik yang di rumah yang sudah mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati mereka Tuhan, memberkati keluarga orang tua mereka. Biar kasih Allah, anugerah Allah akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Teman-teman, jangan lupa setiap hari Minggu beribadah jam 4 sore lewat online. Tuhan Yesus sayang kita semua. Ayo sekolah Minggu.